Apakah 10 hukum Tuhan memperbudak kita? Bukannya 10 hukum tersebut telah ditiadakan di perjanjian baru? Kalau tadi pendeta bilang, wah itu di Ka'bah, itu kan perjanjian lama, itu bicara tentang Ka'bah. Bagaimana di perjanjian baru? Tapi inilah, kita hidup dalam satu dunia saat ini, di mana kebenaran itu sudah sangat-sangat, seperti saya katakan dari permulaan pelajaran kita, sangat-sangat subjektif. Sangat-sangat subjektif. Ya, kalau Tuhan sudah memakukan hukum Taurat itu di kayu salib, kita bebas untuk bikin apa saja yang kita mau buat dan kita lain. Ya. Yang penting ada prinsip kasih atau apa yang mereka katakan, tapi ujung-ujungnya tidak juga ada kasih. Hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan apa? Dan baik. Yakobus 1:25 katakan, barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna dan hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Anyway, kita akan pelajari itu sepanjang ini ya. Pada saat ini, mari kita lihat sedikit tentang hukum Allah tersebut ya. Karena ini bicara tentang bagaimana pionir Advent mula-mula itu kan sudah itu mereka masuk gereja itu hari Minggu mula-mulanya ya. Hari Minggu, kenapa ini? Pada apa yang telah merubah mereka untuk melihat bahwa ternyata itu masih sesuatu yang Tuhan kendaki. Anyway, kita akan lihat bagaimana di dalam Ka'bah itu ada yang disebut dengan the Ark of the Covenant. Ada tabut apa? Tabut perjanjian. Ibrani 9 ayat 4 masih berbicara tentang tabut perjanjian tersebut. Dikatakan bahwa di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana. Ya, berisi mana itu yang orang Israel makan pada saat mereka keluar dari Mesir. Lalu tongkat Harun, ayat ini yang katakan ya, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ya, yang bertuliskan perjanjian. Jadi ada loh-loh apa? Loh-loh batu yang apa? Bertuliskan perjanjian. Dan pada saat pionir Advent mula-mula membaca ayat-ayat seperti Ibrani 9 ayat 4 ini, ini bicara tentang loh-loh batu ya. Ini kan bicara tentang hukum Tuhan ya. Mereka sudah pelajari juga ayat-ayat seperti kita sudah baca tadi dari kitab Keluaran, bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk menaruh dalam kitab dalam tabut perjanjian itu juga kedua loh batu yang telah dituliskan oleh tangan Allah sendiri. Jadi mereka bilang, ini hukum Allah itu masih berlaku ya. Kenapa? Karena mereka memiliki pemahaman bahwa pada saat itu bahwa hukum Allah itu tidak berlaku ya. Kenapa? Ayat-ayat seperti ayat-ayat yang salah satu ayat yang diyakini juga oleh orang-orang yang keluar dari masa kekecewaan itu adalah Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 katakan apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Itu kan seringkali kita ya. Hukum-hukum itu sudah dipakukan di kayu salib. Jangan orang menyalahkan kamu dengan sabat-sabat. Wah, nanti kita akan pelajari kalau kita sudah pernah pelajari. Apa itu artinya Kolose 2:16? Kok ini bicara tentang sabat-sabat. Jangan orang mempersalahkan kamu tentang hari-hari sabatmu. Hari-hari sabat. Itu kan berbicara seperti kalau Yom Kippur tersebut, hari pendamaian itu pada saat itu terjadi. Ya, pada bulan ke-7, hari ke-10, itu bisa terjadi pada hari apa saja. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi kalau itu kena, maka hari ke-10 dari bulan ke-7 itu akan menjadi hari sabat. Itu menjadi sabat-sabat upacara. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, hukum-hukum upacara itu sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena itu adalah melambangkan siapa? Melambangkan Yesus Kristus. Yang asli sudah datang. Ya, itu yang asli sudah datang. Dan inilah. Tapi orang-orang langsung pikir, wah itu termasuk 10 hukum. Itu termasuk 10 hukum. Jadi 10 hukum itu sudah memerdekakan kita. Ya. Walaupun saat ini di Amerika Serikat banyak sekali orang-orang yang, kalau Anda mempelajari tentang politik di Amerika Serikat, seperti ada seorang di Arizona yang bernama Roy Moore. Roy Moore ini dia adalah seorang hakim, judge. Dia dikenal dengan istilah Ten Commandment Judge. Dialah di Arizona, dialah yang menjadi hakim utama di Supreme Court-nya Arizona. Dan dia paksakan 10 hukum itu harus ada di setiap pengadilan yang ada di Arizona. Wah, dihantamlah dia oleh orang-orang yang katakan, wah kita harus pisahkan antara agama dan negara. Tapi dia tidak, dia berkeras. 10 hukum ini masih berlaku. 10 hukum ini masih berlaku menurut dia dan seterusnya. Jadi dia lawan banyak apa? Dari segi pemerintahan kan di Amerika ini dipisahkan antara negara dan agama ya. Tapi dia mau satukan, Roy Moore mau satukan, dan dia dikenal sebagai the Ten Commandment Judge ya. Tapi
Dia itu pengecualian. Banyak orang-orang Kristen saat ini tetap mengatakan, 10 hukum itu tidak berlaku lagi. 10 hukum tidak berlaku lagi. Walaupun sesungguhnya masalahnya itu bukan 10 hukum. Kenapa? Kalau tidak berlaku, apa kita sudah bebas bunuh, membunuh, bebas berzina, bebas mencuri, bebas berkata dusta? Bukan ya. Tapi inilah ya, masalahnya itu menjadi masalah bagi orang Kristen yang sudah menyatakan itu hukum dipakukan. Itu hanya hukum keempat, saudara. Hukum apa ya? Hanya hukum hari Sabat itu yang mau dipakukan. Hukum lainnya itu masih berlaku. Yang Sabat aja itu yang sudah dipakukan. Yang lain masih boleh berlaku. Tapi apakah? Oke, kembali lagi kepada ayat ini. Jadi dikatakan, apakah kita dimerdekakan daripada kuk perhambaan? Ya? Jadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa itu? Mari kita baca. Apa itu yang Paulus maksudkan dengan kuk perhambaan tersebut? Nah, biasanya kalau kita mempelajari Alkitab, jangan hanya comot-comot seperti saya tadi katakan. Kolose 2:16, lihat seluruh ayatnya, lihat latar belakangnya, lihat konteksnya. Demikian juga dengan Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1, ya. Lihat ayat seterusnya. Apa itu dimaksudkan dengan kuk perhambaan? Diperhamba oleh apa? Ya, diperhamba oleh apa? Nah, ayat 2 katakan Galatia 5 ayat 2 katakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada berguna bagimu. Jadi orang-orang di Galatia, orang-orang Yahudi yang ada di Galatia, memaksakan pada orang-orang Galatia yang bukan asal Yahudi, kamu kalau mau jadi pengikut Kristus, seperti kami orang-orang Yahudi, kalian harus disunat. Itu hukumnya. Hukum Yahudi, hukum sebagai umat-umat Tuhan, harus ada penyunatan. Harus disunat. Rasul Paulus katakan, nggak perlu itu. Ya. Aku berkata, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kalau kamu pikir keselamatanmu, ini kalau kalian tidak disunat, kalian tidak akan selamat. Kalian tidak akan selamat. Rasul Paulus katakan, kalau sunat itulah yang menentukan kita selamat atau tidak selamat, maka Kristus itu tidak apa? Tidak berguna. Jadi kita sudah dimerdekakan dari hukum-hukum Yahudi, hukum-hukum yang seperti harus disunat dan lain sebagainya. Itulah sebabnya di ayat keempat, ya, Galatia 5 ayat 4 katakan, kamu lepas dari Kristus, ya. Jadi kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, nah ini yang menjadi masalah kan. Orang pikir, wah itulah hukum Taurat tuh, kuk perhambaan. Tapi sebenarnya ini bicara tentang hukum Taurat, hukum-hukum Taurat pada saya semua hukum-hukum itu di zaman Alkitab itu disebut hukum Taurat, tapi beda yang saat ini yang kita kan bingung, apa ini? Orang-orang di zaman Rasul Paulus sudah mengerti, ini maksudnya ini hukum upacara, hukum penyunatan, bukan tentang 10 hukum moral Tuhan, ya. Bukan tentang hukum 10 hukum moral Tuhan. Jadi inilah, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Dan tentu saja, ayat ini dapat digunakan juga kepada 10 hukum moral Tuhan. Kenapa? Kita tidak diselamatkan karena melakukan 10 hukum moral Tuhan, ya. The Ten Commandment, ya, 10 hukum Taurat Tuhan. Jadi kita tidak diselamatkan karena saya tidak berdusta, saya tidak mencuri, saya masuk hari Sabat dan lain sebagainya. Kita tidak diselamatkan oleh sebab itu. Ingat, kita sudah pernah pelajari berulang-ulang. Coba kita sudah berapa kali kita sudah sering ulang-ulangi, ya. Kalau kita melihat pada saat hukum itu diberikan, apa konteks umat Israel yang menerima hukum tersebut yang tertulis dalam Keluaran 20, ya. Dalam Keluaran 20, coba kita lihat, ya. Keluaran 20 itu dimulai terjadi pada saat apa? Pada saat bangsa itu sudah keluar dari Mesir. Ayat 19, Tuhan sudah mendeklarasikan Fatsal 19 dari Keluaran Fatsal 19, Allah sudah mendeklarasikan kalian itu adalah umat-umat pilihanku, imamat yang rajani dan lain sebagainya. Lalu ayat Fatsal yang ke-20, bukan ayat, Fatsal 20, Tuhan memberikan apa? Ke-10 firman. Kalau Anda baca firman Alkitab yang di Indonesia, ditulis di sini Keluaran 20 ayat, Keluaran Fatsal 20 itu di atasnya ke-10 firman, yaitu firman Tuhan, ya. Dan ke-10 firman Tuhan ini, coba kita lihat, bukan langsung dimulai, janganlah ada padamu apa? Allah lain di hadapanku. Bukan, itu hukum, itu baru ayat kedua. Tapi ayat pertamanya kita sudah pernah pelajari ini. Kita sudah ulang, nggak apa-apa ya kalau kita ulangi sekali lagi, ya.
Keluaran 20 ayat 1 katakan apa? Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi kita sudah dimerdekakan, ya. Dan setelah dimerdekakan dari perbudakan, baru Tuhan katakan, untuk supaya kamu terus merdeka, supaya kamu terus berada dalam kemerdekaan, mulai ayat 3 katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baru mulai apa? Ayat-ayat yang berisi tentang 10 firman Tuhan, ya. Ayat ketiga dari Keluaran 20 itu, kalau mau bagus ya itu jadi ayat pertama. Langsung ya, jangan pada Allah ada padamu. Tapi sudah di preambelnya, pembukaannya sudah dinyatakan, kamu sudah dimerdekakan. Kamu sudah dimerdekakan. Jadi hukum Tuhan itu bukan hukuman. Seringkali kita pikir, wah kita dihukum dengan hukum Tuhan, masa kita harus dihukum dengan begini? Bukan ya, bukan demikian. Anyway, mari kita terus ya. Nah, apakah 10 hukum Tuhan memperbudak kita? Apa bukannya 10 hukum tersebut telah ditiadakan di perjanjian baru? Kalau tadi pendeta bilang, wah itu di Ka'bah, itu kan perjanjian lama, itu bicara tentang Ka'bah. Bagaimana di perjanjian baru? Ya, Matius 5 ada ayat kata, oh ini ayatnya pendeta, ini Kristus telah menggenapi hukum Taurat tersebut. Baik, mari kita lihat. Betul, kita harus dapat membedakan juga mana hukum upacara, hukum-hukum 10 hukum moral Tuhan. Dan ini berbicara juga tentang 10 hukum moral Tuhan. Ya, bicara tentang 10 hukum yang tertulis juga dari Keluaran 20. Tapi apa yang dikatakan di sini? Mari kita baca. Matius 5, 17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Jadi termasuk di sini apa? Termasuk di sini apa? Hukum-hukum upacara yang semua menunjuk pada Tuhan, dia genapi. Bagaimana dengan 10 hukum hukum moral Tuhan? Juga dia itu segenapi. Apa artinya digenapi oleh Yesus? Menggenapinya artinya Kristus mengungkapkan signifikansinya yang sebenarnya dari hukum Allah dengan memberi contoh melalui kata dan tindakan arti sepenuhnya dari hukum Taurat. Dia menggenapi semua. Orang-orang katakan, oh jangan kamu apa? Jangan kamu membunuh. Tapi Yesus katakan, pada saat kamu membenci saudaramu, kamu sudah apa? Membunuh. Jangan kamu bersinah. Yesus katakan, pada saat kamu mengingini wanita, ya dalam hatimu dan lain sebagainya. Jadi Yesus menggenapi bukan hanya hukum-hukum upacara yang telah menunjuk kepada dia, tapi Yesus juga menggenapi bahwa hukum-hukum moral tersebut bukan hanya sesuatu yang kita turuti. Oh, saya tidak berdusta pada hari ini, saya tidak mencuri pada hari ini. Tetapi bagaimana dari dalamnya? Bagaimana dari secara batin, motivasi batinnya, ya? Motivasi batin Yesus telah apa? Yesus telah genapi. Yesus telah genap. Inilah sayangnya umat-umat manusia pada saat ini tidak mau memiliki satu penuntun. Ingat, waktu lalu kita sudah pernah pelajari bahwa kata Torah ya, yang kita bisa seringkali dikatakan sebagai hukum ya, Taurat atau Torah, itu berarti apa? Berarti yarah ya. Itu dari kata yarah dari bahasa Ibrani-nya. Arti daripada yarah itu adalah arah. Jadi 10 hukum Tuhan itu adalah arah yang menuntun kita. Yang menuntun kita untuk mengasihi Allah kita dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita. Kalau kita mengasihi Allah, kita tidak akan apa? Kita tidak akan memiliki Allah lain di hadapan kita ya. Kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ya. Kita tidak memiliki patung ataupun hal-hal duniawi yang menggantikan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi sesama, maka kita tidak akan mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Tapi inilah manusia ini sudah seperti semula telah diberikan satu tawaran dalam pertentangan besar ini oleh setan. Setan sudah katakan seperti kepada Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamulah yang menentukan kebenaran itu. Allah sudah berikan satu kebenaran, satu pernyataan yang benar. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan kecuali yang satu itu. Setan putar ya. Setan bilang semua pohon tidak boleh, hanya satu ini yang boleh kamu apa? Kamu makan. Allah katakan kamu akan mati. Setan katakan kamu tidak akan
mati. Dia campur adukan kebenaran, ya. Dia campur adukan kebenaran dengan kesalahan, dan pencampuran aduk antara kebenaran dan kesalahan itu justru memberikan satu hal yang tidak benar sama sekali. Tapi inilah, kita hidup dalam satu dunia saat ini di mana kebenaran itu sudah sangat-sangat, seperti saya katakan dari permulaan pelajaran kita, sangat-sangat subjektif. Sangat-sangat subjektif. Ya, kalau Tuhan sudah memakukan hukum Taurat itu di kayu salib, kita bebas untuk bikin apa saja yang kita mau buat, yang kita lain. Ya. Yang penting ada prinsip kasih atau apa yang mereka katakan, tapi ujung-ujungnya tidak juga ada kasih. Ya. Dan seperti yang kita sudah pernah pelajari juga, ya, bahwa manusia sekarang mengalami satu kehidupan yang di masa yang dikenal dengan istilah, sejak tahun 2016 ada satu kata yang menjadi word of the year, ya. Word of the year dari Oxford Dictionary, yaitu post-truth. Sudah berapa kali dalam acara ibadah kita saya bahas tentang post-truth. Apa artinya? Itu adalah kata sifat yang menunjukkan keadaan di mana fakta objektif itu kurang berpengaruh. Nggak perlu lagi ada fakta objektif. Ya. Fakta itu, ya ada yang katakan alternative fact. Fakta alternatif. Jadi itu fakta alternatif bukan fakta, tapi itu satu dusta, satu kebohongan. Ya. Tapi fakta objektif itu kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik, dan yang membawa kita untuk kebenaran itu adalah sesuatu yang sesuai dengan emosi kita atau keyakinan pribadi kita. Keyakinan pribadi kita. Kita memiliki satu musuh yang begitu hebat pada saat ini. Terus terang, ya, musuh ini adalah teknologi. Teknologi adalah satu hal yang netral, ya. Tapi pada saat itu digunakan dengan salah, teknologi dapat menjadi bahaya yang sangat besar. Teknologi, ya. Teknologi dapat menjadi bahaya. Mari kita singgung sedikit, ya. Ya, kita memiliki satu situasi, ini dilaporkan oleh BBC, ya. Dia mengadakan Dia mewawancarai panel dari 50 pakar di tahun 2017, ya. Dan ini bicara tentang apa? Tentang dusta, lies, propaganda dan fake news, berita-berita yang palsu, ya. Ini yang menjadi satu tantangan. Dan di mana semua berita-berita itu ada, itu semuanya itu adanya di mana? Itu adanya melalui teknologi, ya. Sosial media seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan lihat lebih ngeri lagi apa yang sedang terjadi sekarang, lebih daripada yang tahun 2017. Kenapa? Nanti kita lihat. Tapi Facebook, Twitter, dan lain sebagainya itu menjadi satu sarana yang kebohongan demi kebohongan itu dapat terjadi. Nah, dalam artikel ini ditulis, ya, ada salah satu pakar yang bernama Kevin Kelly, dia teknologi author dan co-founder daripada Wired Magazine. Dia katakan, the major challenge in reporting news is the new shape of truth. Tantangan baru yang besar dalam pemberitaan warta berita adalah bentuk kebenaran yang baru, ya. Jadi orang-orang bisa melihat ini yang terjadi. Tapi kalau orang yang kita sayang, orang yang kita bilang, enggak, jangan percaya apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, jangan kamu percaya, maka itu apa yang dia ucapkan, orang yang kita puja dan kita puji, yang apa saja yang dia ucapkan, itu lebih kita percaya daripada yang fakta yang jelas-jelas ada. Dan ini menjadi masalah, ya, menjadi masalah, tantangan yang besar, yaitu adanya a new shape, ya, of truth. Satu bentuk kebenaran yang baru, yang seringkali kita dengar istilah alternative facts, fakta alternatif, ya, dan lain sebagainya. Itu bentuk kebenaran yang baru itu adalah dusta, bukan kebenaran. Dan seterusnya dikatakan, truth is no longer dictated by authorities. Kebenaran itu tidak lagi didikte oleh pihak berwenang, ya, namun dijalin oleh rekan-rekan kita. Jadi kalau saya ada berada dalam kelompok Facebook, ya, Facebook, satu grup Facebook, dan itu bahas tentang tentang masalah politik atau kesehatan, maka apa yang kami bahas di Facebook grup kami atau WA grup kami, itulah yang menjadi kebenaran, ya. Bukan apa yang betul-betul sedang terjadi, entah itu masalah kesehatan, entah masalah politik gereja, entah masalah politik negara. Yang penting kalau kita ada di satu grup WA, di Indonesia WA, ya, kalau di sini mungkin di Amerika Messenger, ya. Di grup Messenger atau di grup Facebook kita, itulah berita yang lebih kita percaya daripada yang memiliki otoritas. Ya. Daripada memiliki otoritas yang terbukti, fakta yang terbukti. Nah, dikatakan enggak?
For every fact, there is a counter fact. Untuk setiap fakta, pasti ada fakta apa? Tandingan. Sudah dikatakan apa? Sudah dikatakan ini berbahaya. Ya, seperti zaman dahulu. Ini merokok berbahaya. Tapi ada perusahaan-perusahaan rokok yang memiliki satu apa? Memiliki penelitikannya. Oh, rokok itu menyehatkan. Jadi itulah ramenya dari dulu ya. Jadi faktanya yang mana? Nah, pada akhirnya ketahuan faktanya yang mana. Tapi inilah industri-industri yang ada, apalagi zaman sekarang ini, industri-industri yang ada saat ini mencoba untuk membuat, kalau ada satu penelitikan, wah ini berbahaya, dia akan buat satu penelitikan yang lain yang disponsori oleh industri tersebut, sehingga faktanya itu ada apa? Ada tandingan. Ya. Ada fakta tandingan. Nah, semua fakta yang saling bertentangan tersebut, ya, all those counter facts and facts look identical online. Semua terlihat sama di dunia maya. Dunia maya ini sedang apa? Sedang membawa kita untuk apa? Untuk dapat gampang dikelabui. Apa yang kita lihat di Facebook, nanti kita akan jelaskan. Saya akan jelaskan. Apa yang kita lihat di Facebook, di YouTube, dan lain sebagainya. Hati-hati, harus hati-hati. Gitu ya. Oke. Jadi dapat dilihat sama, yang benar dan tidak benar di dunia online ini, di dunia maya ini sama semua. Sehingga akan membingungkan kebanyakan orang. Ya, membingungkan kebanyakan orang. Ini ada satu penelitikan, ya, Anatomy of News Consumption on Facebook, yang ditulis oleh beberapa pakar, ini Anda bisa baca dari Princeton dan lain sebagainya. Di inti daripada artikel ataupun penelitikan ini, research ini, bahwa dikatakan bahwa manusia cenderung mencari informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Kalau saya sukanya ini konspirasi teori, saya suka konspirasi teori ini, maka saya akan cari sumber itu di YouTube, saya cari itu di Facebook, saya akan search, dan itu banyak sekali. Ya, kita bisa mencari apa saja informasi dalam dunia ini. Orang-orang yang bilang, oh Yesus akan datang 2050, dan kita ikut grup tersebut dan lain sebagainya. Ya, oh Pak Paus lagi bikin ini dan itu, wah kita akan apa? Jor-joran untuk ikut-ikutan dengan apa? Ya, kenapa? Karena manusia memiliki kecenderungan untuk mencari informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Dan apalagi setiap fakta yang ada di dalam online ini, yang ada di dunia maya ini, kalau kita tidak hati-hati itu sangat-sangat apa? Sangat-sangat berbahaya. Pertama, tahukah Anda pernah dengar tentang istilah deepfake? Deepfake, ya. Deepfake itu adalah orang bisa mengambil wajah saya, walaupun ada artificial intelligence itu bisa menyatakan, wah ini deepfake. Deepfake itu ada orang yang bisa menciptakan saya yang sedang seperti bicara dengan suara saya, walaupun seringkali ada belum terlalu sempurna ya di apa yang mereka buat itu. Misalnya kata-kata yang keluar dari mulut saya itu agak sedikit terlambat, ya agak sedikit terlambat, dan lalu ada pandangan mata saya yang tidak belum terlalu normal, tapi akan terus dikembangkan ini deepfake ini akan terus dikembangkan sehingga seakan-akan ini pendeta Rantung lagi khotbah nih, padahal bukan pendeta Rantung yang lagi khotbah. Itu ada orang yang coba untuk apa? Mengambil suara saya, mengambil wajah saya, taruh di YouTube, taruh di Facebook misalnya, seakan-akan saya sedang berkhotbah kepada Anda. Jadi deepfake ya. Itu salah satu ya, deepfake tersebut. Lalu berikutnya adalah ini, pada saat kita melihat adanya tentang masalah deepfake ini, itu kan kita sedang melihat orang atau melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang sesungguhnya bukan hal yang apa. Sebenarnya itu bukan satu kebenaran, tapi satu apa? Kebohongan. Ya, satu kebohongan. Ada lagi. Selain itu, ada lagi yang disebut dengan chatbots, ya, chatterbots atau robot chatter ya. Itu yang digunakan oleh banyak perusahaan. Kalau sekarang dulu, kalau Anda mau telepon satu perusahaan, saya ada masalah nih dengan produk Anda. Oh, ada customer service yang akan ngomong, oh iya nanti kami akan gini-gini. Sekarang itu nggak pakai lagi orang. Dengan chatbot dan artificial intelligence ini, ada apa? Ada artificial intelligence, ya, chatterbot ini, chatter robot ini akan jawab. Bukan lagi orang yang itu. Dan inilah menjadi satu masalah ya. The frightening truth about AI chatbots. Nobody knows exactly how they work. Jadi kebenaran menakutkan tentang chatbot AI tidak ada yang tahu persis cara kerjanya. Dan ini menjadi satu apa? Komunitas artificial intelligence, komunitas AI community itu divided. Bagaimana ini? Kenapa? Karena sekarang dengan adanya artificial, kalau dulu chatbox itu biasanya begini, perusahaan-perusahaan bilang, oke, kalau ada masalah tentang TV-nya kenapa nggak jalan, chatbot itu yang akan
sudah dimasukkan program ya komputernya. Oh, jawabnya gini. Oh, apa kamu udah kasih mati dulu ya? Kamu kan sudah pasang kembali. Oh, kamu pencet ini, pencet itu, sudah ada di program. Tapi sekarang itu semuanya diserahkan kepada apa? Artificial intelligence untuk menjawab semua pertanyaan Anda. Jadi bukan lagi yang diprogram, tapi artificial intelligence itu yang akan berjalan sendiri, bergerak sendiri untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan ini dapat apa? Dapat menakutkan. Kenapa ya? Dapat menakutkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak berhati-hati, artificial intelligence itu kalau dikuasai oleh tangan-tangan misalnya oleh teroris atau orang-orang yang mau cari untung ya, spammers dan lain scammers ya, orang yang mau cari-cari untung dan lain itu bisa sangat-sangat apa? Sangat-sangat berbahaya. Jadi AI community sekarang katanya apa? Katakan, wah ini harus apa? Nah, kita harus lebih berhati-hati tentang hal ini. Jadi kebenaran itu saat ini, kebenaran itu dengan kata lain sudah sangat subjektif. Sangat-sangat subjektif. Nggak tahu kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sedang bercakap-cakap dengan orang, itu benar-benar nggak itu dengan kata lain. Jadi kalau begitu banyak kebenaran, apa yang harus menjadi fokus kita? Ya, kebenaran yang bagaimana? Yesus sendiri sudah katakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Itulah fokus kita. Ya, kalau kita ingin hidup dalam dunia yang sudah semakin kacau saat ini dengan adanya seperti saya katakan tadi, deepfake, ya, chatbox, yang mana fakta-fakta itu adalah suatu hal yang gampang dikesampingkan, ya, perasaan kita lebih dikuatkan. Maka masalahnya apa? Kalau fakta itu hancur, kalau fakta itu tidak dapat, ya apa? Kita tidak memiliki fakta yang betul, maka kita tidak akan memiliki kebenaran. Oke, jadi ini poin pertama. Kalau kita memiliki fakta yang salah, maka kita tidak memiliki kebenaran. Kebenaran itu berdasarkan fakta. Kebenaran itu harus berdasarkan fakta. Kalau kita ya tidak memiliki kebenaran, maka tidak ada apa? Tidak ada trust yang terjadi. Ya. Kalau saya misalnya, saya ini pengkhotbah nih ngomong apa dia kok? Oh bagus sekali sebenarnya dia bisa bawa pendengar itu kok jadi terkesima dengan apa? Dengan apa? Dengan pernyataan-pernyataannya dan lain sebagainya ya. Tapi kalau itu bukan berdasarkan fakta, apa yang terjadi? Maka kebenaran itu jadi apa? Jadi bukan kebenaran tapi satu kesalahan. Satu kesalahan ya. Kalau faktanya bukan demikian. Seperti Yesus, Allah sudah katakan kepada Adam dan Hawa, semua pohon boleh kamu makan kecuali yang satu ini. Itulah faktanya yang Allah sudah nyatakan. Tapi apa yang terjadi pada saat setan putar tersebut, faktanya itu diputar oleh setan, maka jadinya kebenaran itu jadi apa? Jadi hilang. Jadi apa akibat daripada kebenaran yang hilang? Akibat dari kebenaran yang hilang adalah tidak ada kepercayaan. Tidak ada kepercayaan. Apa yang terjadi pada saat Adam dan Hawa, ya, pada saat setelah mereka jatuh dalam dosa, apa yang mereka terjadi? Tadinya mereka itu dekat dengan Tuhan. Mereka memiliki hubungan percaya dengan Tuhan. Tapi sekarang apa? Mereka bersembunyi. Mereka lari dari Tuhan. Kita hidup di zaman saat ini dengan begitu banyak fakta dan lain sebagainya ya. Saya tadi baru singgung hanya dari segi majornya, deepfake dan chatbots dan lain sebagainya itu. Tetapi kita sesungguhnya sudah berabad-abad ini berada dalam satu situasi, satu suasana di mana setanlah yang telah menjadi deepfake dan juga apa? Chatbot kita yang salah. Tapi karena kita sudah senang, sudah terbiasa dengan apa? Dengan kebenarannya setan, maka kita terus berada di tempat yang tersebut. Mari kita kembali. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan katakan bahwa hukum itu bukan sesuatu hal yang menjadi beban. Hukum justru yang apa? Memerdekakan. Ya. Hukum Tuhan itu yang ada di dalam tabut perjanjian di Ka'bah suci itu. Itulah hukum yang memerdekakan. Roma 7 ayat 12 katakan, hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan apa? Dan baik. Yakobus 1 ayat 25 katakan, barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna dan hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, Yakobus 1 ayat 25, Yakobus 2 ayat 10 sampai 12. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya.
Sebab ia yang mengatakan jangan bersinah, ia mengatakan juga jangan apa? Jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak bersinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Itu kebenaran, itu faktanya. Yang ditulis oleh Yakobus, saudara daripada Yesus, setelah Yesus naik ke surga, dia masih tetap berbicara tentang hukum Tuhan yang masih berlaku, yang masih harus menjadi bagian umat-umat Tuhan. Bukan hanya tentang jangan bersinah, jangan membunuh, juga tentu tentang hari Sabat, ya. Ayat 12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang apa? Hukum yang memerdekakan. Jadi hukum ini adalah satu hal yang kudus, benar, dan apa? Baik. Dalam kitab Mazmur sudah dikatakan, besarlah ketentraman, besar ketentraman bagi orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Kalau kita, ya, gantinya kita mendengar kebenaran-kebenaran dari YouTube, dari Facebook, dan lain sebagainya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Carilah kebenaran dari YouTube, dari Facebook, yang memang sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah yang menjadi inti daripada pembicara-pembicara yang Anda sukai itu. Ya, bukan dia punya joke-joke-nya, bukan dia punya lelucon-lelucon yang bikin kita tertawa, tapi baiklah kita mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, yang merubah karakter. Bukan menyenangkan diri kita. Ya, ada raman pada orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Yesaya 48 ayat 17-18 katakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ingat kata Torah dari kata jalan, ya. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan ingin supaya kita itu apa, ya? Memiliki satu kekuatan dengan kebenaran, ya, yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Yeskiel 36 ayat 26-27 menjadi satu kekuatan bagi saudara dan saya. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita akan memiliki damai Tuhan yang memerdekakan kalau kita menuruti kehendak Tuhan. Ya, bukan supaya kita selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita menjadi orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita di dalam penurutan yang sempurna, dengan kekuatan, kemauan untuk menurut firman Tuhan, menurut hukum Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.